Itu apa sih Kang alasannya Kang? Kenapa Jadi, mau jadi ketua RW? Motivasinya simpel. Saya waktu kecil itu main game, Oke. namanya SimCity. Dan akhirnya itu mungkin jadi terdoktrin di konstruksi alam bawah sadar saya. Oke. Dan akhirnya malah jadi, apa ya, inner child lah ya. Oke. Ketika pas sudah gede, oh aku jadi pengen ngurus masyarakat, tata kelola segala macam dan lain-lain. Begitupun di Genji-Genji lainnya. Kalau mereka ngerasa mimpinya diwujudkan menjadi RW atau menjadi apapun itu, mereka akan loyal dengan sendirinya. Jadi bohong tuh, Genji yang dikit-dikit resign gara-gara mental, enggak, gara-gara mereka ngerasa mimpinya tidak bisa terwujud gara-gara itu. Yang hebat itu bukan saya. Oke. Yang hebat itu masyarakat RW 3. Oke. Mau percaya ke anak muda. Oke. Karena kalau misalnya saya cuma sebatas muda dan mencalonkan dan tidak bisa dapat kepercayaannya masyarakat, ya udah nggak akan juga jadi RW Gen Z gitu. Oke. Oke Sobat PR, kita hari ini lagi berkunjung ke salah satu RW yang sedang viral gitu ya. Dan kita akan mencoba menjalani sehari bersama dengan salah satu RW yang ketua RW yang viral. Usianya masih sangat muda, pas terpilih 22 tahun dan sekarang kita di syuting di hari ini sudah 23 tahun. Dan kita lagi bersama Kang Raden Raka. Sampurasun, wargi Cimahi, dan wargi seluruh Indonesia mungkin Dari ya? Indonesia ya, iya. Jadi kita di hari ini bersama Ketua RW 03 dari Padasuka Kota Cimahi yang belakangan ini viral ya. Viralnya bukan karena yang aneh-aneh gitu ya, tapi justru karena prestasi gitu ya. Dan inspirasinya buat anak muda yang kayaknya mungkin sebelumnya ragu ya, anak muda kok mau jadi Ketua RW, apa untungnya gitu ya. Nanti kita cerita-cerita sama Kang Raka. Kenapa nih Kang gitu ya, alasan kenapa Kang Raka mau jadi ketua RW, terus gimana perjuangannya, nanti kita selengkapnya ngobrol bersama Kang Raka ya. Oke Kang, ini kita lagi di Padasuka ya, RW 03 dan katanya emang ini salah satu daerah yang langganan banjir ya. Penanganan lagi udah tiap saat hujan kecil pasti udah banjir lah pokoknya. Oke. Nah tapi cerita-cerita belakangan ini beberapa bulan terakhir katanya yang tadinya langganan banjir jadi beres ya. Betul. Itu gimana ceritanya Kang sebetulnya? Jadi kemarin itu ini penyebab utamanya ada di sini persis. Di sini? Di sini persis. Jadi di gorong-gorong ini RW 3 Padasuka ini kebagian banjirnya itu 25 tahun. Oke. 25 tahun nggak beres-beres. Akhirnya pas saya cari tuh penyebab titik-titiknya segala macam dan lain-lainnya ternyata ada di sini. Di sini. Itu Nah, tuh apa kenapa? Kang? Jadi nanti ada footage saya kasih ya. Jadi situ tuh ada tiang membentang. Nah tiang membentang itu akhirnya nahan sampah-sampah buat jadi nggak lancar. Nggak lancar. Sampahnya nutup, gorong-gorongnya ketutup. Akhirnya modal jalan ke sana, akhirnya banjir aja. Banjir ke Nah, itu bawah 25 banjir. tahun nggak beres-beres. Oke, jadi ada tiang yang Ngebentang. di sini. Iya. Jadi tiang udah lama banget lah, udah 25 tahun. Mungkin ya dari Raka kecil tiang itu masih ada gitu. Oke. Baru dipotong sekarang. Berarti tiangnya dipotong. Alirannya lancar, sampahnya ngalir juga. Oke. Tapi ya akhirnya kita 9 kali hujan besar itu nggak kena banjir lagi. Nggak kena banjir. Oke. Kayak warga-warga sini udah pada tahu lah. Ketika udah nggak banjir lagi sekarang udah. Jadi jangan takut Mas lewat Cisangkan pokoknya. Oke, jadi yang tadinya orang tuh takut kalau hujan besar karena khawatir banjir, Betul. tapi sekarang sudah nggak banjir lagi, kurang lebih selama 9 hujan kali besar ya. Ya sampai sekarang udah 10-an lah, udah tadi malam hujan. Iya, hujan gede tadi ya. Yang permasalahannya tuh banjir itu bukan di masalah banjirnya aja, tapi di traumatik masyarakatnya. Jadi, aduh lewat Cisangkarno banjir, banjir. Padahal mah udah nggak banjir Udah gitu. nggak banjir, Tapi ya. dia tuh masih ada traumatiknya gitu. Oke. Kayak aduh Kang sekarang mah belum hujan gede, padahal mah itu tuh udah hujan gede banget gitu. Iya. Jadi masyarakatnya harus kita brandingin terus bahwa Cisangkan udah nggak banjir. Udah nggak banjir. Jadi berkat tadi sebenarnya caranya sangat sederhana ya. Iya. Cari dulu masalahnya apa, ternyata ada tiang yang ngebentang. Nah itu tuh ceritanya gimana Kang? Kok jadi sampai tiangnya ngebentang pada akhirnya terus berhasil diangkat nih, padahal 25 tahun nih kok nggak ada yang berani gitu. Nah, jadi saya juga karena waktu itu juga saya nggak seberani itu. Jadi saya datang ke sini, saya kasih ancaman dulu. Oke. Jadi saya bikin video TikTok. Nah ini bagusnya Gen Z itu aware sama media sosial, Jadi aware media sosial informasi, ya. distribusi informasi yang jadi aware banget. Saya kasih ancaman seminggu ini kalau nggak datang ke sini, karena saya juga nggak tahu yang punyanya siapa kan. Oke.
Saya nggak tahu yang punya Jadi siapa. viralin dulu aja. Viralin dulu aja. Viralin dulu Kalau aja. nggak datang ke sini saya potong. Oke. Akhirnya besoknya ada yang datang, pemilik tiangnya, bukan pemilik, instansi yang punya tiangnya, dipotong, itu akhirnya. Gak nyampe seminggu. Gara-gara viral. Gak nyampe seminggu. Iya. Iya, luar biasa, luar biasa. Oke, jadi ini sekarang udah nggak banjir lagi Udah ya. nggak banjir Masyarakat aman, Aman. udah nyaman lewat jalan Cisantan Jangan ya. takut lewat Cisangkan pokoknya. Oke, itu ya. Jadi ini salah satu masalah yang mungkin sebelumnya sudah lebih dari 25 tahun ya dialami oleh masyarakat di Padasuka, dan kabarnya beberapa bulan terakhir ini setelah hujan deras pun, 9 kali hujan deras, ternyata Masih nggak aman. hujan lagi, nggak banjir lagi ya ternyata ya. Luar biasa. Oke. Dan itu siapa kampanye jangan takut lewat Cisangkannya harus tetap digempur karena mereka mindsetnya 25 tahun tuh Cisangkan Pasti banjir terus gitu. ya ketika hujan. Oke. Dan ini bisa diduplikat ke 300 RW lainnya gitu. Oke. Maksudnya ya ketika ada banjir-banjir di Cimahi bisa dicek dulu masalahnya apa, ya itu bisa di-solving, bisa duplikat lah. Ya padahal sebenarnya ya anak muda pun ya ini artinya jadi satu hal yang menarik ya, anak muda berani mimpin gitu ya, dan ketika mimpin tahu ada masalahnya apa dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara yang sederhana Itu, gitu ya, sepakat. yang sekarang lagi digandrungi juga gitu ya, Betul. bahwa ya media sosial jadi salah satu cara paling cepat untuk menyelesaikan masalah Nah, gitu. Oke Kang, ini salah satu yang menarik adalah Padasuka ini tuh ada permukiman dan juga perumahan ya. Jadi RT 1 sampai 4 itu pemukiman, Oke. 5, 6, 7 itu perumahan. Oke. Jadi nggak manage 7 RT dengan 7 RT dengan dalam karakter yang karakter berbeda ya. Nah, itu kan kadang suka menarik tuh Kang ya. Iya. Warga di perumahan maupun di warga permukiman karakternya beda, beda ya. beda banget. Yang masalah keamanan Betul. lah, mungkin masalah pendidikan lah, Betul. dan Ekonomi lain-lain. misalnya. Ekonomi juga ya. Nah, itu gimana cara Kang menyelesaikan masalah itu supaya warga di RW 03 ini Betul. Betul. Yang pertama itu Benar. kalau kebiasaan kita itu di masyarakat Sunda atau di masyarakat ini kita harus rajin-rajin ngopi. ngopi? Jadi ketika dulu itu kalau ngopi itu dipisah terus antara RT 1, 2, 3, 4 sama 5, 6, 7. Oke. Nggak pernah digabungin. Nggak Nah pernah di era digabungin. saya itu semua RT dari 1 sampai 7 itu digabungin. Oke. Dan akhirnya komunikasi ke bawah, segala macam ke bawah dan lain-lainnya akhirnya terbiasa. Oke. Dan akhirnya masyarakat itu terbiasa bersatu antara pemukiman dan perumahan. Oke, jadi nggak ada Dan perbedaan lagi ya. Pengambilan keputusannya pun bersama. Bareng-bareng. Nggak ada lagi perumahan keputusannya ini, pemukiman keputusannya ini. Oke. Nggak, keputusannya RW 3. Gitu. Oke. Jadi semua karena kesepakatan bersama Betul. bisa menyelesaikan masalah bersama Itu ya. dia. Tadi Jadi, termasuk juga banjir berarti Kang ya. Banjir juga kan Diomongin terdampak bareng ya. juga. Sekarang Oke. warga masyarakat komplek kalau mau masuk tiba-tiba di depannya banjir, Banjir. nggak akan Bisa masuk juga. ya, nggak bisa keluar juga. Dan kalau ya. dia depannya juga kriminalnya tinggi segala macamnya juga ya bahaya juga Oke, gitu. ini Dan juga- mereka punya sistem sendiri semua. Oke, jadi menarik ya, karena Menarik. biasanya kalau kita bicara dalam satu RW ada perumahan, ada permukiman, itu suka ada kesenjangan ya. Itu. Tapi di RW 03 ini, Manage-nya, segala macam. Kang Raka dengan pendekatannya cukup menarik, ngopi gitu, ngopi. Dan rata-rata mereka nontonnya di TikTok juga. Di TikTok juga Kan ya? saya tahu nih dari TikTok, akhirnya mereka mau nurut Ah, gitu. iya. Karena kalau biasanya nggak tahu siapa RW di atas ya, Jadi dia banyak justru yang gitu. tahu siapa RW-nya dari Iya, TikTok ya justru ya. malah jadi. Ini menarik ya, jadi nggak tahu siapa RW-nya awalnya, tapi lama-kelamaan tahu dari Lama-lama TikTok tuh ya, dan viral akhirnya ya. jadi suatu hal yang menurut mereka layak untuk nurut gitu. Oke. Karena awalnya Iya. kalau nggak tahu siapa RW-nya Iya. gitu, mau Hmm. ngapain juga nurut aktif atau segala macam dan Oke. lain-lain karena tahu di TikTok. Mm-mm. Jadi akhirnya, wah ini karena viral nih di Oke. TikTok, saya ikutlah yuk Kang mau Oke. program apa gitu. Iya. Gitu. Jadi mereka pun jadi terlibat aktif ya sekarang ya. Aktif sekarang. Oke. RT 6 ya kita meeting terus, rapat terus. Saya RW yang paling sering ke perumahan. Oh, Sebelumnya RW itu jarang banget ke perumahan. jarang mau turun juga ya. Jarang mau turun Oke. karena didebat terus kan Kang. Iya. Oh, kenapa ini? Kalau saya mah berani aja. Kalau ada masukan ya, ayo kita Iya. gaskan bareng gitu ya. Fit ga gitu kan. Iya, gitu. iya, betul. Ini menarik sih sebetulnya. Ya. Jadinya warga pun jadi guyup, Jadi guyup. banyak juga ide-ide Dan menarik. minimal kita satu masukkan. tahu dulu RW-nya siapa. Oke. Karena itu dasarnya Iya. gitu. Kadang mau bikin A, B, C, D, F, G tapi nggak tahu RW-nya siapa, percuma juga. Tapi ada cerita menarik nggak Kang? Tadi kan katanya, oh saya taunya dari TikTok nih. Iya, Ada cerita betul. lucunya nggak sih Kang? Jadi sebenarnya kenapa mereka banyak yang nggak tahu RW-nya karena ya tadi nggak ada kegiatan, nggak aktif dan lain-lain. Pas mereka tahu RW-nya viral, Mm-mm. itu tuh mereka lebih merasa dekat dengan Dekat, RW-nya ya. dan tahu RW-nya siapa karena
dari TikTok itu mereka bisa ngenalin profiling saya. Dari program saya apa, tujuan saya mau kemana, dan apa aja. Mereka jadi akhirnya lebih tahu distribusi informasinya. Jadi ada ini edukasi masalah juga di situ ya. Masalah yang mau saya selesaikan itu salah satunya adalah yang paling prioritas itu adalah distribusi informasi. Distribusi informasi. Karena mau bikin apapun, sebagus apapun, kalau distribusi informasinya nggak nyampe ke masyarakat, ya nggak jadi apa-apa. Nggak ada dampaknya juga. Nggak ada dampaknya juga. Makanya distribusi informasi ini yang ngebuat masyarakat nih kayak anehnya gini. Saya pernah ngadain kerja bakti. Masyarakat komplek itu nggak pernah aware. Pas kerja bakti kemarin, mereka datang, mereka bantu ke atas, padahal di atas permasalahannya. Mereka support dan mereka transfer juga yang nggak bisa hadir. Mereka transfer juga yang nggak bisa hadir dan segala macam. Akhirnya nggak bantu. Itu. Jadi itu belum pernah tuh kerja bakti kemarin sejarah kayaknya. Sejarah ya. Jadi warga bawah, warga pun naik ke atas, terlibat aktif naik ya. ke atas, dan kalau yang nggak bisa datang transfer duit. Transfer dananya yang Sejarah membantu itu, juga sejarah. ya. Jadi ini menarik ya bahwa budaya kerja baktinya pun jadinya jalan ya, walaupun ada karena warga tahu dari pemukiman. TikTok. Tahu dari Iya, TikTok. bukan gara-gara karena apa kerja baktinya bagus, sama aja kerja bakti mah kan. Iya. Tapi tingkat partisipasinya meningkat karena distribusi informasinya lebih juga merata. Iya, Lebih merata ya. Oke, Kang Raka, ini salah satu cerita menarik yang saya dapatkan juga, katanya di sini tuh ada pendataan warga ya yang dilakukan melalui website. Iya. Ini menarik nih, Jadi karena pendataannya bukan hanya warga setempat, tapi warga pendatang juga. warga pendatang. Oke, ini menarik nih Sobat PR, karena kalau misalnya kita lihat pendataan warga ini kan sulit ya, apalagi banyaknya pendatang, mahasiswa gitu ya, ataupun pekerja yang bekerja di daerah tersebut. Tapi seringkali pendataan ini sering terlewat gitu ya. Betul. Nah, Kang Raka ini terinspirasi dari mana gitu ya? Kok bisa warga didata melalui website, harus kalau mau masuk ke sini harus divisit, harus didata gitu. Itu gimana ceritanya, Kang? Jadi saya itu terinspirasi karena waktu kemarin saya keliling ke Eropa itu, saya kan harus apply visa tuh. Oke. Nah, ini kenapa nggak saya terapin di pendatang aja di RW 3. Jadi mereka tuh apply dulu, nanti dilihat dulu segala macamnya, mau kepentingannya apa dan lain-lainnya segala macamnya. Kita survei ke kos-kosannya, kontrakannya, nanti kita approve atau kita tolak. Oke. Nah, nanti kalau kita approve, semua pendataannya itu ada jangka waktunya sampai kapan. Oke. Jadi nanti mendekati jangka waktu habisnya itu di follow up sama WA. Oke, jadi Nah, ingetin kayak lagi ya. Anda udah mau habis nih, perpanjang lagi ke lagi. kantor RW gitu. Oke. Dan itu jadi suatu hal yang bikin nyaman warga yang udah jadi warga Tinggal di sini ya, gitu ya. Karena tahu pendatangnya siapa, tetangganya siapa, dan lain-lain. Oke, ini tuh jadi lebih aman jelas, juga ya, Kang. jelas. Kita jadi tahu siapa yang kepentingannya apa Betul. tinggal di sini kan. Dan mengurangi yang apa ya Yang berbuat jahat lah ya, segala kriminal macam, gitu dan ya. lain-lain. Jadi ngebantu pihak kepolisian Ini juga harus ya. duplikat gitu. Duplikat Karena kita ya. punya datanya, warga yang singgah siapa, warga yang bertempat tinggal di sini siapa gitu. Jadi lengkap semuanya di RW 3 mah. Oke, jadi ini salah satu yang menarik di RW Padasuka ini, RW 03 Padasuka ini adalah pendataan warga berbasis visit RW 3. Visit RW 3 gitu ya. Jadi teman-teman Gen Z ini gitu ya, lewat Kang Rakanya ternyata kreatif juga ya, yang selama ini orang tuh jadi takut gitu ya, ataupun ragu kalau misalkan emang dia ingin berusaha di suatu tempat gitu ya, ternyata dengan ada pendataan ini jadi lebih terbuka ya, transparan ya. Karena syarat dilakukan pendataan itu harus 6 bulan tinggal dulu. Nah, kalau 6 bulan itu ngapa-ngapain kita mau gimana? Oke, iya benar. Oke, Kang. Jadi ini kita langsung lihat jalan lagi ya. Oke, ini menarik banget Sobat Per, di tengah pemukiman padat gitu ya, masih ada sawah ternyata. Masih ada sawah tuh. Di tengah-tengah Cimahi gitu ya. Dan ini satu yang menarik ya sebenarnya. Jadi masyarakat pun jadi aktif ya, berkegiatan juga di sini. Betul. Ya. Nah, tapi Kang, mungkin sedikit flashback ke 8 bulan yang lalu ya, kali ya, ketika Kang Raka mencalonkan diri sebagai ketua RW Gen Z gitu ya. Itu apa sih Kang alasannya, Kang? Kenapa mau jadi ketua RW? Motivasinya simpel. Saya waktu kecil itu main game namanya SimCity, dan akhirnya itu mungkin jadi terdoktrin di konstruksi alam bawah sadar saya, dan akhirnya malah jadi apa ya, inner child lah ya. Ketika pas sudah gede, saya jadi pengen ngurus masyarakat, tata kelola segala macam. Layangan. Nah, akhirnya itulah yang membuat saya pengen jadi RW itu gitu. Dan akhirnya dari game ke dunia nyata. Jadi dari lingkungan terkecil bertahap ya. Akhirnya nanti nyobain ke yang lebih besar lagi. Dan ya kalau kita misalnya di RW 3-nya udah berhasil dan udah keren, tinggal kita duplikat kan, gitu kan, ke hal-hal lain. Kayak kemarin banyak yang komen di TikTok saya, oh banyak nih, Kang ke RW saya tuh benahin masalah saya, kan saya bukan RW mereka padahal. Gitu ya? Jadi minta dibantuin juga ya? Dibantuin juga. Iya. Tapi kan saya punya formula, tinggal saya duplikat gitu kan. Gitu. Tapi ini menarik Kang, maksudnya
tadi Akang dari kebiasaan inner child main game gitu ya di SimCity gitu ya, ngebangun kota, ngebangun masyarakat gitu. Sekarang jadi ketua RW beneran nih Kang. Yang hebat itu bukan saya. Yang hebat itu masyarakat RW 3. Mau percaya ke anak muda. Karena kalau misalnya saya cuma sebatas muda dan mencalonkan dan tidak bisa ngedapat kepercayaannya masyarakat, ya udah nggak akan juga jadi RW Gen Z gitu. Tapi yang hebatnya tuh masyarakat RW 3, mereka mau terbuka, mau diajak diskusi, mau diajak maju, itu mereka milih hampir 65%. Jadi saya pemenangannya kemarin 65% menang. Lumayan telak ya. Telak menangnya gitu, karena ya yang hebat ya mereka, masyarakat RW 3. Itu gimana caranya Kang? Kok bisa Akang meyakinkan mungkin masyarakat, terutama mungkin tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Seorang anak muda yang mungkin bagi sebagian orang apa sih gitu ya. Tapi Kang Raka ini bisa meyakinkan masyarakat di RW 03 gitu ya, dalam lingkungan terkecil ngebangun sebuah masyarakat kan nggak mudah nih Kang, membangun dan mencari kepercayaan. Gimana itu Kang ceritanya? Visi misi saya juga nggak terlalu banyak pada saat itu, menuntaskan banjir, keamanan, pendataan segala macam apa yang dilakuin sekarang lah. Tapi itu yang justru dibutuhin sama masyarakat gitu, bukan hal-hal yang wah mensejahterakan dan lain-lain, karena panjang sekali kalau misalnya kita harus mereka tuh udah muak sama janji-janji gitu. Jadi misalkan dari yang terkecil dulu ya. Iya, makanya kemarin pas dibandingin tuh sama calon-calon lain, visi misi saya cuma segini, calon lain banyak gitu. Nah, ternyata yang mereka butuhin itu, dan ketika diajak ngobrol, saya kan belusukan kan. Hampir setiap hari itu 3 RT, bayangin. 3 RT. Di rolling terus tiap hari gitu itu rolling terus sampai malam Iya, ngopi, martabak segala macam dan lain-lain. Dan itu akhirnya pendekatan saya perumahan juga. Karena calon-calon lain ini nggak ada yang masuk ke perumahan, Kang. Saya masuk ke perumahan karena saya berani debat, berani segala macam dan lain-lain. Dan ternyata dari situ akhirnya mereka itu pengen suatu hal yang kalau diajak ngobrol tuh mereka seneng gitu. Saya kayak ngomongin banjir, kumaha nyelesaikan banjirna. Oh iya. Oh ini masalah fasilitas umum. Oh ini masalah memasyarakatkan olahraga, ini segala macam. Ya ini bukti-bukti halnya gitu yang terjadi sekarang gitu. Dan akhirnya masyarakat mempercayakan ke saya 65%. Gitu. Tadi katanya banyak ngopinya Sobat PR. Banyak ngopinya. Pastikan modalnya nggak sedikit dong Kang. Bener nggak sih Kang? Saya dengar kabar-kabar viralnya lumayan besar juga nih. Gitu. Ceritanya gimana sih Kang jadinya? Jadi ya sebenarnya gitu, tadi kalau kita misalnya datang ke masyarakat, kita yang nggak bawa kopi, nggak bawa martabak juga susah juga diterimanya kayaknya. Jadi ada ngopi-ngopinya juga, ngobrol-ngobrol juga ya. Harus bawaan. Ini kan sebagai tamu juga kita kan bawaan gitu ya, segala macam. Kita juga pengen didengar sama mereka segala macam, antusiasnya juga pengen banyak. Ya apa yang kita laksanakan di lapangan ya seperti itu terjadinya. Gitu. Ya nggak Gen Z juga punya harapan yang sama juga seperti saya ketika emang mau ngebangun buat wilayahnya, mau dapetin kepercayaan masyarakatnya, dan itu jadi hal yang memungkinkan buat anak-anak Gen Z sekarang karena trennya udah mulai meningkat ya. Di Jakarta ada RT Gen Z, ada RW Gen Z, di sini di Bandung juga udah ada beberapa RW Gen Z, di Cimahi juga. Ini jadi suatu hal ekosistem baru gitu. Tapi katanya Kang Raka juga masih kuliah sekarang. Masih kuliah. Bener, itu Kang. Masih kuliah. Itu gimana ngebagi waktunya Kang? Ya dosen saya juga sekarang kaget juga ketika saya jadi RW ya. Dari TikTok juga? Dari TikTok juga. Jadi di-share sama kampus, ini rame nih di TikTok. Oh gitu. Nah, ini ngebagi waktunya karena di BINUS itu ada beberapa hybrid ya, ada beberapa online, ada yang beberapa bisa offline. Segala macamnya itu mempermudah saya sih sebenarnya, dan ini yang paling penting. Kalau Gen Z mending jadi RW daripada jadi RT. Kenapa tuh? Karena kalau RT itu intensitas sama warganya dekat, jadi harus apa-apa ya ada Pak RT. Kalau RW itu tinggal laporan dari RT. Tanyalah nanti Pak RT lah. Jadi nanti kita habis ini ngobrol sama salah satu RT ya di RW 03 pada Suka ini sendiri. Kita ini juga jadi salah satu contoh saya memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Kemarin ngadain turnamen tenis meja terbesar. Oke, nanti kita lihat ya Sobat PR. RT, ini kan kita lagi di RW 03 pada Suka nih gitu ya. Tadi saya udah banyak sedikit berbincang sama Kang RW ya berarti ya? Kang RW. Karena masih muda ya gitu ya. Tapi ini Pak Dadan kan dari RT 01 ya gitu ya. Nah ini
Gimana sih ceritanya Pak sampai akhirnya ngasih kepercayaan ke anak muda jadi RW ini gimana Pak? Boleh cerita sedikit nggak? Ya mungkin ini kan RW muda itu jarang-jarang gitu. Jarang-jarang ya. Jadi kemarin Karena suka selama ini kan udah pada tua, udah sepuh lah. Sekarang Sepuh ini kan ya? jarang-jarang, jadi unik aneh gitu, makanya kita pilih. Oke. Jadi yang unik-unik aneh ini dipilih ya gitu. Tapi rata-rata Tapi Pak RT-nya berapa usianya nih? Kalau boleh tahu. usia sampai ada 70. Ada yang 70. 70 Jadi kurang. udah kayak cucunya kali ya. Udah iya. kayak cucunya. Iya, iya. Jadi harusnya emang ngomong cucu ini jadi RW-nya yang jadi ketua RW ya dari Gen Z ya. Iya, dari Gen. Tapi hubungan akur Pak. Alhamdulillah aku Oh, ya. Jadi nggak ada batasan usia, nggak ada itu, aman ya berarti ya. aman. Kang Raka itu aman sama yang kecil sama yang tua itu. Jadi Oke, jadi akur gitu ke akur. semua. Padahal kan mungkin antara RT sama RW suka ada beda kepentingan ya Pak ya. Nah tapi di sini akur ya. Aku di sini mah semua guyup lah. Guyup. Guyup. Karena sering ngobrol, sering ngopi gitu ya. Ngopi bareng gitu. Oke, oke. Saling tukar pikiran apa sama Jadi RW baru. warga, Pak RT juga, Iya. Kang RW ini juga saling guyup Dukung lah. untuk dukung ya. Setiap Ini menarik permasalahan ya. pasti dukung ini kan. Gitu. Padahal kan jarang ya Pak ya. Jarang. Satu RT, satu RW kadang suka beda urusan, beda itu jadinya warganya jadi nggak keurus gitu. Tapi di sini RT dan RW-nya saling dukung-mendukung ya. Mendukung gitu. Ini menarik nih Sobat PR. Jadi ya itu penting ya dalam lingkungan terkecil antara koordinasi antara RT dan RW jadi satu hal yang penting banget gitu ya. Dan ternyata nggak pandang usia gitu ya. Tadi ada Pak RT-nya ada yang 70 tahun gitu ya. Kang RW-nya sendiri, Kang Rakanya tadi 23 tahun. Jadi udah kayak cucunya itu ya Pak. Baik. Tapi mantap ya, semangat ya mah gitu. Oke, jadi banyak gebrakan ya. Gebrakan. Iya, iya. Jadi RW muda kakaraeun lah muncul Sunda nama. Kakaran. Daek Ya, gitu. siap. Oke, gitu Sobat PR. Jadi ini cerita dari salah satu ketua RT juga yang ternyata koordinasinya jadi lebih satset ya gitu ya. Itu penting banget buat mungkin ngebangun daerah juga dari hal-hal yang terkecil jadinya bisa lebih satset harapannya ke depan gitu ya Pak, lebih gerak cepat ya gitu ya. Gerak cepat. Kita main di sawah nih akhirnya. Ya ini banyak teman-teman juga ya. Iya, betul. Ini jarang-jarang di perumahan masih ada sawah gitu kita main sama teman-teman gitu ya, anak-anak muda. Tapi satu nih Kang, saya mau nanya. Sebenarnya apa sih harapan Akang jadi ketua RW gitu? Di masa masih muda ini sendiri. Pasti saya mengharapkan banyak anak-anak muda juga yang berkontribusi buat wilayahnya. Juga mereka nggak takut buat ngebangun wilayah karena traumatik mereka takut nggak diterima sama sosok tokoh masyarakat atau yang lebih tua gitu ya. Saya pengen inspirasi mereka buat yuk kalian ngebangun wilayah kalian, dan anak-anak Gen Z itu mereka itu loyal sama mimpinya. Oke. Jadi walaupun gaji RW saya 500.000, tapi karena saya merasa RW ini bisa mewujudkan mimpi saya ke depannya, saya bakal loyal. Oke. Walaupun gajinya sedikit ataupun apapun itu, dan begitupun di Gen Z lainnya. Kalau mereka ngerasa mimpinya diwujudkan menjadi RW atau menjadi apapun itu, mereka akan loyal dengan sendirinya. Jadi bohong tuh Gen Z yang dikit-dikit resign gara-gara mental, enggak, gara-gara mereka ngerasa mimpinya tidak bisa terwujud gara-gara itu. Oke, jadi sebetulnya memang yang penting mimpinya itu didengar dan bisa diwujudkan bersama-sama ya sebetulnya ya. Kayak sekarang anak-anak nih banyak yang lagi ngaji, banyak yang lagi main bola, main layangan segala macam dan lain-lain. Mereka tuh punya mimpi gitu. Dan satu anak Cimahi ini buat mimpi aja takut. Nah, ini jadi masalah. Mereka harus berani lah buat mimpi itu gitu. Makanya ya anak-anak Gen Z, anak-anak muda segala macam berani buat mimpi, itu mah udah wajib gitu. Karena ya saya juga salah satu hal yang berani mewujudin mimpi dengan jadi RW gitu. Oke. Satu pesan untuk teman-teman Sobat PR yang masih muda, untuk teman-teman Gen Z, apa Kang? Siapa yang kamu kenal akan lebih membantumu daripada apa yang kamu tahu. Jadi saya tahu apapun kalian tentang apapun, percuma kalau nggak kenal siapa-siapa. Jadi kenalan sama semua orang, jangan pundungan, jangan segala macam. Udah silaturahmi banyakin pokoknya mah. Ini juga kan kita karena silaturahmi. Oke Sobat PR, ini perbincangan yang sangat menarik. Kita sehari bersama dengan Kang Raden Raka. Masih muda, 23 tahun, katanya juga masih mahasiswa gitu ya. Tapi sudah berani mewujudkan mimpinya sebagai ketua RW termuda gitu ya, di Cimahi ya tentunya. Dan ternyata tadi kita udah ngobrol sehari bersama, ngeliat program-programnya, gebrakannya, dan ternyata Gen Z bisa kok gitu ya.
Dan juga harapannya ke depan semakin banyak anak-anak muda yang berprestasi, mau membangun dan juga memberikan yang terbaik buat sekitarnya. Siap. Itu aja Sobat PR. Kita Teman-teman. kembali nanti ke episode berikutnya di Sehari Bersama dengan tokoh lainnya. See you semuanya.